Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dari sudut hutan, terlihat samar-samar hantu bocah yang kami bawa dari rumah Mbah Jiwo. Aku segera melihat dan menghampirinya. "Hei, kamu bohongin kami. Bukannya kamu bilang ambil jalan memutar?" Protesku kepadanya. Namun bocah itu tidak menjawab, namun mundur ke dalam kegelapan hutan. Setelah pulih dari serangan Mbah Jiwo, ular itu mencoba kembali menyerang Rumi. Kali ini dengan badannya yang tanpa kepala, berjalan merangkak diikuti liukan ekor ular yang sangat panjang, yang menyatu dengan tubuhnya. Harusnya Mbah Jiwo segera menyerang makhluk itu, namun entah mengapa ia terlihat ragu. Sebelum sempat mencelakai Rumi, tiba-tiba hantu bocah itu muncul kembali, menghadang makhluk yang merangkak dengan cepat menuju kami. Bu, sudah. Ucap anak itu dengan wajah yang sedih. Tunggu, dia bilang ibu. Dibanding aku yang bingung, Ismi lebih sigap. Ia mendekati bocah itu dan menyalakan korek api tua tepat sebelum makhluk ular bertubuh manusia tanpa kepala itu sampai di sini. Cahaya api itu membuat tubuh ular itu mengeliat seperti kesakitan. Ismi, keluarkan batu hitam yang kamu simpan, ucap Mbah Jiwo. Saat batu itu dikeluarkan, hantu bocah itu mengambil kembali kepala seorang wanita yang sudah tidak berbentuk yang selama ini ia panggil ibu dan mendekatkan ke tubuh makhluk itu. Seolah merespon tubuhnya, kepala yang di bawah hantu bocah itu terlihat mulai bergerak. Min, kamu Imin kan? Tiba-tiba kepala itu berbicara dengan lemas. Iya bu, ini saya, Pak Imin. Balas hantu bocah itu yang ternyata bernama Paimin. Bu, Imin bawa teman-teman yang bisa nolongin ibu, ucapnya. Mendengar ucapan itu, kami segera berkumpul di depan hantu bocah itu. Tanpa bertanya apapun, kami sudah mengerti mengenai kejadian ini. Jadi ibumu dipaksa menjadi anak buah penunggu lembah itu? Tanya Mbah Jiwo. Hantu bocah itu mengangguk dengan wajah sedihnya. Terlihat tubuh ular yang menyatu dengan ibu hantu Paimin itu masih mengeliat, terkena cahaya dari korek api milik Ismi. Mbah, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Rumi yang merasa kasihan sebelum melihat kejadian itu. Untuk membunuh satu makhluk tidak begitu sulit, tapi saya tidak memiliki ilmu untuk menolong ibu bocah itu, ucap Mbah Jiwo. Kalaupun ada yang bisa menolong, itu cuma dia. Kami mengerti arah perkataan Mbah Jiwo. Seseorang yang memiliki ilmu untuk menenangkan makhluk yang sudah dikutuk tidak lain adalah Pak Le. Hantu bernama Imin itu terlihat sedih, namun kami berjanji, setelah menyelamatkan Pak Le, kami akan meminta Pak Le untuk menenangkan roh ibunya. Sebuah mantra diucapkan oleh Mbah Jiwo. Sama seperti saat kami mengajak roh dari rumah Mbah Jiwo untuk mendiami batu hitam. Seketika kepala ibu hantu itu menghilang, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini tubuhnya yang menjadi satu dengan ular juga menghilang, terikat dengan batu itu. Kejadian ini menyisahkan sesuatu di hati kami. Entah apa yang terjadi di desa asal ibu kami, hingga penderitaan tetap dialami oleh penduduknya, bahkan setelah mereka mati. Jadi maksudmu meminta kami untuk memutar karena ibumu ini ya? Kenapa nggak langsung bilang aja? Tanyaku pada Imin yang sekarang berjalan memandu kami. Namun ia menggelengkan kepalanya. Yang menjaga di sisi satunya bukan roh manusia. Jawabnya sambil terus berjalan ke depan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku menoleh ke arah Mbah Jiwo.
jawaban polos bocah itu ternyata juga membuatnya resah. Seolah cepat atau lambat, kami harus menghadapi makhluk itu. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sebuah pemandangan mengerikan muncul di hadapan kami. Sebenarnya persis seperti yang diceritakan Mbah Jiwo, namun saat melihat secara langsung, ini jauh lebih mengerikan. Di tengah-tengah hutan terlihat ratusan ular mengelilingi seseorang yang sedang duduk bermeditasi tanpa bergerak sedikit pun. Beberapa ular berukuran besar juga terlihat mengawasi dari jauh. "Mas Dimas, itu Pak Le," ucap Rumi yang menyadari sosok pria yang dikelilingi ular dengan tubuh yang tidak terurus. Aku mengangguk sambil menggenggam batu hitam yang kubawa. Aku bersiap menuju ke tempat Pak Le berada. "Mbah Jiwo, berikan saya perintah. Apa yang harus saya lakukan untuk menolong Pak Le?" Ucapku pada Mbah Jiwo berusaha untuk tidak bertindak gegabah. "Bukan kamu, tapi Rumi yang bisa ke sana," ucap Mbah Jiwo. Aku menoleh pada Mbah Jiwo. "Maksudnya, Rumi yang harus ke sana?" tanya aku. Mbah Jiwo mengangguk. "Ular itu akan menyerang siapapun yang mendekat. Namun karena makhluk itu mengincar Rumi, ular-ular itu tidak akan menyentuh Rumi bila Rumi tidak menyerangnya," jelas Mbah Jiwo. Aku mengerti, walaupun sebenarnya aku setengah tidak setuju membiarkan Rumi ke sana. Tapi sepertinya Rumi pun terlihat sudah mempersiapkan nyalinya untuk hal ini. "Rumi, tugasmu hanya mengembalikan keris Sukma Geni pada Bimo. Setelahnya ia akan mengurus sisanya," jelas Mbah Jiwo. "Dimas, kita berjaga, jangan sampai ada satupun makhluk yang mendekat ke Rumi," perintah Mbah Jiwo. Seperti ucapannya, aku dan Ismi pun sudah menyadari keberadaan makhluk lain yang persis menghalangi niat kami. "Rumi, bawa ini. Pastikan korek ini terus menyala sampai kamu kembali," ucap Ismi yang menyerahkan korek api pusakanya kepada Rumi. Rumi yang mengerti segera berjalan perlahan ke dalam lautan ular di hadapannya. Selangkah demi selangkah ia mendekat dengan diterangi cahaya korek pemberian Ismi. Rumi memilih langkahnya dengan hati-hati, sebisa mungkin tidak menginjak ular yang ada di kakinya. Walaupun sebagian dari ular itu sudah bermain dengan melilitkan tubuhnya di kaki Rumi. Di sisi lain, Mbah Jiwo dikagetkan dengan keberadaan pocong dan mayat hidup yang merayap menghampirinya. Tolong kami," ucap makhluk itu. Terlihat setiap makhluk itu terlilit ular berwarna hitam yang keluar masuk dari rongga-rongga matanya. Mbah Jiwo mencoba membacakan beberapa mantra, namun sepertinya tidak berhasil. Di sisi lain, aku mengingat-ingat doa yang diajarkan oleh Pak Le dan segera membacakannya. Makhluk itu terlihat mulai tenang dan berhenti, namun ular yang melilit mereka seperti mengamuk, menyambut sesuatu. Perlahan pocong dan mayat hidup itu tertarik kembali ke dalam semak oleh lilitan ular yang lebih besar. "Bagus, kalian membawanya kemari." Tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam kegelapan. Dari sana perlahan muncul seorang wanita cantik berpakaian keraton, namun dengan sekumpulan ular yang melilit di tubuhnya. "Dimas, Ismi, perhatikan Rumi, biar aku menahan makhluk ini hingga Bimo selamat," perintah Mbah Jiwo. Aku tahu dengan jelas betapa berbahayanya makhluk itu. Bisa jadi dialah yang menyebabkan semua bencana di tempat ini. Namun keadaan Rumi sama bahayanya. Kali ini makhluk hitam berukuran tinggi 2 kali tubuh manusia biasa, melompat dari pohon dan bersiap menyerang Rumi, yang hampir mencapai Pak Le. Aku sudah bersiap, menggenggam batu hitamku, berusaha memanggil makhluk yang kubawa dari rumah Mbah Jiwo. "Tunggu dulu Mas." Tiba-tiba Ismi menghalangi. Entah apa maksudnya, namun aku tetap merasa cemas oleh makhluk yang menyerang Rumi. Sebuah cakaran melesat ke dalam lingkaran cahaya yang mengelilingi Rumi. Rumi yang tidak siap berusaha melindungi dirinya seadanya. Namun ketika memasuki cahaya itu,
lengan makhluk hitam yang menyerang Rumi berubah menjadi lengan manusia. Tunggu, ini apa Ismi? Tanyaku. Mbak Jiwo pernah bercerita, beliau dan Pak Lek pernah melawan makhluk seperti ini. Ternyata mereka adalah manusia pencari ilmu yang disesatkan oleh setan wanita itu. Jelas Ismi. Aku berusaha mengerti penjelasan Ismi. Namun setan yang mulai kembali menjadi manusia itu membuat Rumi menjatuhkan koreknya hingga ia perlahan kembali berubah ke wujud setannya. Sepertinya Rumi membuat keputusan. Ia mengambil koreknya yang terjatuh dan berlari menuju Pak Lek sekuat tenaga tanpa mempedulikan ular yang ia injak hingga refleks menggigitnya. Rumi, jangan nekat! Teriakku. Gak bisa mas, kalau makhluk itu bangkit lagi, kita dalam masalah. Balas Rumi yang masih berlari dengan luka di kakinya yang semakin banyak. Benar ucapan Rumi, makhluk tadi mulai kembali ke wujud setan sepenuhnya. Aku mencoba membacakan doa-doa untuk menahannya, setidaknya bisa memberi waktu untuk Rumi. Namun wajah Rumi terlihat menghitam, sepertinya racun ular itu mulai mempengaruhinya. Rumi! Teriakku. Beberapa langkah lagi Rumi mencapai Pak Lek, namun racun dalam ular yang menyerangnya sudah menjalar ke seluruh tubuh hingga membuatnya sulit bergerak. Tangan Rumi mengambil keris sukma geni di pinggangnya. Tatapan matanya yang kosong terlihat seperti perjuangan terakhirnya. Ia mengacungkan keris itu ke arah seorang pria yang masih menjaga posisi meditasinya, tak jauh dari tempatnya berada sekarang. Aku hampir tak mampu menahan air mataku, namun sesuatu yang kami tunggu-tunggu ternyata terjadi. Mata Pak Lek terbuka. Dengan segera ia merebut keris raga sukma dari tangan Rumi dan menggoreskan bilah putih dari keris raga sukma ke tangannya. Beberapa tetes darah yang membasahi bilah keris itu berubah menjadi api berwarna putih. Pak Lek meneteskan api itu pada Rumi dan dirinya. Dengan segera ia menggendong Rumi, melewati lautan ular di sekitarnya. Pemandangan mengerikan terjadi. Pak Lek berlari dengan ratusan ular yang menyerangnya, dan Rumi yang hampir kehilangan kesadaran. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh ular yang menggigitnya berulang kali. Namun sesuatu yang membuatku takjub juga terjadi. Dari luka yang ditimbulkan oleh ular itu, perlahan muncul api dengan warna yang sama dengan keris itu dan menutup luka mereka hingga kembali pulih. Tanpa butuh waktu lama, Pak Lek segera mencapai tempat kami berada. Aku cukup lega, namun saat aku menoleh ke arah Mbak Jiwo, rasa itu mendadak menghilang. Saat itu tubuh Mbak Jiwo tergantung di ketinggian dengan lilitan ular yang melawannya. Mbak Jiwo! Aku bersiap menghampiri Mbak Jiwo, namun Pak Lek menghadangku dan menyerahkan Rumi yang mulai kembali sadar kepadaku. Jaga adikmu. Ucap Pak Lek yang segera melesat ke arah Mbak Jiwo dengan keris di genggamannya. Kali ini Pak Lek menerjang dengan bilah hitam keris sukma geni yang ia genggam. Dengan sikap ekor ular yang melilit Mbah Jiwo terpotong dengan mudah. Tak hanya itu, api hitam muncul dari bilah hitam keris sukma geni milik Pak Lek, seolah mengenai darah makhluk yang diserangnya. Terima kasih Bimo, ucap Mbak Jiwo yang berhasil selamat dari makhluk itu. Jangan berterima kasih, serangan ini adalah hasil keringat dan darahmu yang mengembalikan kesaktian keris ini. Bahkan membuatnya hingga sekuat ini, ucap Pak Lek tanpa memalingkan pandangan dari wanita cantik yang dikelilingi ular itu. Seolah marah dengan serangan Pak Lek, makhluk itu terlihat memanggil seluruh makhluk yang menjadi pengikutnya. Tak lama setelahnya, ular-ular besar, makhluk hitam tinggi, 2 kali tubuh manusia, hingga siluman ular berbadan manusia sudah berada di sekitar kami. Kami sudah bersiap dengan apapun yang terjadi. Namun wanita itu berjalan menghampiri kami sebelum memerintahkan pengikutnya. Rumi, kenapa kamu ada di sana? Seharusnya kamu ada di sini, ucap makhluk itu.
Aku tidak mengerti apa maksudnya dan tetap menggenggam erat tangan adikku. Kamu tahu, untuk apa leluhurmu melakukan perjanjian denganku hingga mengorbankan keturunan-keturunannya? Ucap makhluk itu. Rumi, Dimas, jangan dengarkan ucapan makhluk itu, teriak Pak Le yang berusaha menjaga kami. Leluhur kalian, buyut kalian, memohon kekuatan yang sangat besar kepadaku dengan menumbalkan 6 kepala wanita perawan untuk melindungi desa dari santet yang dikirim oleh seorang dukun. Makhluk itu melanjutkan ceritanya. Dan dukun yang berbuat keji membantai warga desa leluhur kalian itu adalah leluhur seseorang yang berpura-pura baik dengan kalian. Makhluk itu menoleh ke arah Mbah Jiwo. Tunggu, maksudnya semua bencana ini terjadi karena leluhur Mbah Jiwo membantai desa keluarga kami dengan santet. Dimas, Rumi, jangan mendengarkan ucapan setan itu. Semua itu hanya untuk mempengaruhi kalian, teriak Pak Le yang khawatir dengan kami. Mbah Jiwo, apa itu benar? Teriakku pada Mbah Jiwo. Terlihat Mbah Jiwo tidak membela diri. Ia mengangguk dan menundukkan kepalanya. Dimas, Rumi, kemarilah. Biar ku bantu kalian membalaskan dendam kalian pada cucu dukun biadab itu, ucap makhluk itu dengan tertawa. Aku mencoba mendekat ke arah Mbah Jiwo, namun Ismi segera berlari dan menghalangi kami mendekat ke Mbah Jiwo. Minggir Ismi! Teriakku pada Ismi yang mencoba menghalangiku dan Rumi. Dimas, Rumi, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku setelah ini. Namun jangan biarkan adikmu jatuh ke tangan makhluk itu, ucap Mbah Jiwo tiba-tiba. Setelah kepergianku, tidak ada lagi keluarga atau keturunanku yang tersisa. Itu artinya tidak ada lagi dendam leluhur kalian yang harus dibalaskan, dan kalian bisa hidup dengan tenang. Ismi mencoba menahan tangisnya. Ia tidak pernah tahu masalahnya akan terjadi sepelik ini. Aku menggenggam tangan Rumi dan mendekat ke Mbah Jiwo. Begitu juga dengan Ismi yang mencoba menghalangiku. Apa maksud Mbah Jiwo? Tidak ada keluarga yang tersisa. Lalu kami siapa? Ucapku yang segera berdiri di samping Mbah Jiwo bersama dengan Ismi dan Rumi. Iya Mbah, Rumi gak peduli sama cerita makhluk itu. Yang Rumi tahu Mbah Jiwo baik sama Rumi sama Mas Dimas. Mbah udah kayak Mbah Rumi sendiri. Kali ini Rumi yang mencoba menyampaikan perasaannya ke Mbah Jiwo. Kali ini air mata dari wajah Ismi benar-benar tumpah. Sepertinya ia tidak menyangka reaksiku dan Rumi. Mbah Jiwo, Ismi juga udah gak punya siapa-siapa. Walaupun 3 hari ini ada karena bencana ini, Ismi ngerasa punya keluarga lagi. Ucapnya sambil menutup matanya untuk menyembunyikan air matanya. Dengan sigap Rumi memeluk bahu Ismi dan mencoba menghiburnya. Tiba-tiba Pak Le tertawa. Ternyata Mbah Jiwo juga bisa mendidik anak dengan baik. Aku tersenyum melihat tingkah Pak Le yang santai, seolah tidak mengingat bahwa dirinya baru saja bebas dari lautan ular itu. Karena tidak hanya Mbah Jiwo, ketulusan Pak Le yang setengah mati membantu kami sejak di kampung Serawen, membuat kami tidak punya alasan apapun untuk menyimpan dendam, apalagi menyakiti orang lain. Akhirnya Pak Le maju mendahului kami, menghadapi setan wanita itu. Aku segera menyusul dengan genggaman tanganku yang sudah dihiasi kabut berwarna hitam. Dendam hanya akan menciptakan dendam yang lain. Satu-satunya cara menyelesaikan hanyalah dengan mengakhiri urusan kami dengan makhluk laknat seperti kalian. Ucapku sembari membacakan mantra berbahasa Jawa kuno yang diajarkan Mbah Jiwo, hingga sesosok makhluk besar bertubuh hitam, berwajah kerbau, muncul tepat di hadapan kami. Ki Maesa Ombo, Dewi Ginidarna. Nak, jangan main di hutan jauh-jauh, nanti ditatangin setan kerbau hitam, ucap ibu yang memperingatkanku setiap akan bermain di hutan. Iya bu, balasku yang segera berlari masuk jauh ke dalam hutan, menuju sebuah tempat pemandian kuno yang mendapatkan aliran air dari mata air di atas bukit tanpa menghiraukan perkataan ibu. Benar kata ibu, semakin dalam aku masuk ke dalam hutan,
sesosok makhluk berkepala kerbau berkulit hitam dengan cakar besar yang menggantung di lengannya yang panjang muncul dari dalam kegelapan hutan. Ada yang masuk dari timur desa, ucapku memberi informasi pada makhluk itu. Seolah mengerti maksudku, makhluk berwajah kerbau itu berlari menuju arah yang kutunjukkan, hingga kami berhasil menemukan posisi beberapa orang yang masuk ke hutan ini dari arah timur desa. Dari jarak yang tak terlihat, makhluk berkepala kerbau itu meraung dengan keras, hingga membuat orang-orang itu ketakutan. Tak mau kalah, saat mereka mencapai pohon tempatku menunggu, aku melemparkan beberapa ular sawah yang sudah kukumpulkan dan kusimpan di tas kain lusuhku tepat di atas tubuh mereka. Pergi, ucapku dengan berusaha membuat suaraku terlihat berat dengan selongsong bambu yang kupasang di depan mulutku. Dengan kekuatannya yang besar, makhluk berwajah kerbau itu memukul tanah berkali-kali, seolah mendengarkan suara langkah kaki raksasa yang mengejar orang-orang itu. Cukup dengan cara ini, biasanya mereka yang datang di tengah hutan ini untuk mencari ilmu atau pesugihan akan mengurungkan niatnya dan meninggalkan hutan ini. Jika mereka kembali pun, aku sudah siap untuk mengusirnya lagi. Entah dari mana tersebar kabar mengenai keajaiban dari pemandian di lembah ini. Konon mereka yang mandi di tempat ini dengan membawa persembahan berupa ayam cemani dan beberapa syarat, keinginannya akan terkabul. Namun aku tahu, walaupun keinginan mereka terkabul, mereka yang telah melakukan ritual itu akan menjadi pengikut Ratu Ular yang sering kita dengar di berbagai cerita-cerita. Beberapa cerita yang tersebar, mereka pelaku pesugihan itu akan kembali ke tempat ini dalam wujud ular hingga demit bertubuh hitam. Aku tak mau hal itu terjadi, sehingga dulu aku seorang diri menggunakan berbagai trik nakalku untuk mengusir siapapun yang mencoba mendekat ke pemandian. Sampai suatu ketika di tengah kejahilanku, makhluk berwajah kerbau ini datang, seolah menunjukkan niat untuk membantuku untuk menjalankan misi ini hingga saat ini. Sekarang dia adalah temanku, penunggu sebenarnya lembah keramat, sang penjaga hutan di lembah ini, Ki Maseo Ombo. Seumur hidupku aku tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan semengerikan ini. Berbagai wujud siluman ular dan makhluk jadi-jadian mengepung kami berlima di tengah gelapnya hutan, yang merupakan sarang mereka. Kalian semua jangan pernah berhenti membaca doa kepada Yang Maha Kuasa. Hanya dengan kekuatannya lah kita bisa selamat dari situasi ini. Perintah Pak Lei pada kami. Kami mengerti, kami butuh keajaiban untuk selamat dari tempat ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.